Ya, selamat berjumpa dalam program Q&A. Malam ini saya didampingi oleh Bu Krisna Dewi, seorang konselor profesional. Ya, tahu maksudnya konselor profesional? Anda boleh konseling asal bayar. Pak Jarot lo yang ngomong lo. Nah, kalau gratisan ya konselornya mau makan apa gitu ya. Tapi itu juga bagian dari pelayanan. Jadi beda sama konsultan bisnis ya. Kalau saya punya teman-teman para coach itu satu sesi 60 menit ya 25 juta. Termasuk saya kalau sebagai coach, saya dipanggil perusahaan BCA atau perusahaan BUMN. Loh, saya minta 60 menit tarif saya 25 juta gitu ya. Karena saya pernah kasih 15 juta malah batal. Pak, kok murah banget gitu ya. Karena teman-teman saya coach yang lain 20 juta minimal. Ada bahkan teman yang lain ada yang 60. Loh, anak saya aja udah 60 sampai 100 juta per 40 menit. Anak saya, loh ini bapaknya loh. Tapi itu untuk perusahaan ya. Kalau untuk konseling saya tidak mau terima konseling karena kalau nggak pakai tarif saya nggak punya duit, pakai tarif dibilang komersil ya. Jadi sebenarnya boleh ya untuk konselor profesional dengan Anda bayar Anda dapat hak. Misalnya 3 kali pertemuan A 1 jam gitu ya. Itu banyak orang konselor profesional. Saya ini provokator profesional. Ya, oke, Ibu Krisna Dewi. Hari ini kita gratis, ya. Ibu Krisna Dewi dibayar. karena saya ngajak, saya yang nyuruh. Bu Krisna, jawab ya. Kalau saya ngajak, ya, nggak dibayar Bu ya. Oke, ini pertanyaan saya bacakan nomor 2. Ada hal yang ingin saya tanyakan pada Bapak. Oke, saya pindahkan kepada Ibu. Oke, jadi begini Pak. Oke, jadi begini Bu, gitu ya. Apakah penting untuk mengetahui masa lalu pasangan kita dan keluarganya sebelum menikah? Apakah masa lalu pasangan yang mungkin tidak kita ketahui karena mungkin pasangan tidak ceritakan pada kita atau mungkin kita tidak bertanya lebih lanjut, bisa jadi bumerang di kehidupan setelah menikah nanti? Nah, ini juga saya nggak tahu masa lalunya apa. Kita bisa tafsirkan masa lalu itu ya macam-macam ya. Pernah hamil, pernah membunuh, pernah berdosa pornografi, pernah menikah atau macam-macam ya. Nah, pasti masa lalu yang berhubungan dengan hal yang negatif. Apakah kita harus mengetahui atau penting untuk mengetahui? Ya, mungkin bisa ditambahkan juga. Kalau bagi kita yang punya masa lalu, apakah perlu kita cerita kepada calon suami atau calon istri? Nah, itu boleh juga. Ya, jadi bisa 2 arah. Oke, silakan Bu Krisna. Baik, terima kasih. Yang perlu kita pahami bahwa ketika kita mau menikah, kita harus sadar bahwa pernikahan itu adalah ikatan yang permanen. Permanen artinya sekali untuk selamanya. Tetap gitu ya. Selama-lamanya seumur hidup kita. Karena ikatan yang permanen, yang sekali untuk selamanya, bukan sekedar 5 tahun atau 10 tahun, makanya penting menurut saya untuk memahami masa lalu atau background baik pasangan kita maupun keluarganya. Kalau di istilah Jawa itu ada bibit gitu ya, bobot gitu ya. Nah, termasuk bibitnya ini dari keluarga seperti apa, dibesarkan sebagaimana gitu ya. Karena itu nanti pasti juga akan berpengaruh dalam hubungan kita ketika menikah, ya. Minimal begini, kalau kita mengetahui background masa lalu pasangan kita, termasuk yang negatif tadi, Pak Jarot misalnya katakan tadi ada seks bebas, pernah hamil, pernah tindakan kriminal, atau mungkin narkoba gitu ya. Suatu saat ketika itu akan terulang kembali dalam pernikahan kita, misalnya ya memang kita ngomongnya amit-amit lah, jangan sampai masa lalu itu terjadi lagi. Tetapi kalau ternyata itu belum pulih betul, dan ada indikasi nanti terulang lagi, kita sudah tahu background-nya dan kita kok menerima, kita bisa lebih siap juga untuk menerima karena sudah tahu dulu pernah seperti itu. Misalnya dulu gonta-ganti pacaran playboy gitu ya. Nah kok sekarang Anda mau menerima padahal sudah tahu dulu dengan si A, si B bahkan pernah melakukan hal-hal yang tidak senonoh misalnya. Ketika nanti menikah dia terulang lagi. Padahal sudah tahu dulu. Ya, Anda kemudian tidak akan jatuh double sakit hatinya itu double. Mungkin sakit hati, oh iya, pasti sakit hati. Dan Anda bisa ketika tidak menerima jadi bumerang. Tadi kan dikatakan kalau kita nggak tahu dan pasangan tidak terbuka,
Apakah suatu saat ketika kita sudah menikah dan tahu sudah jadi bumerang? Bisa jadi. Itu tergantung kedewasaan kita juga. Ya, bagaimana ketika kita menikah itu kan menerima satu paket, nggak mau hanya kebaikan saja, tetapi juga segala keunikan termasuk kelemahannya. Nah, kalau kita sudah tahu kelemahan masa lalunya, minimal kita lebih siap. Itu baiknya. Termasuk ketika kita terbuka. Tadi yang Pak Jarod katakan 2 arah itu, apakah saya harus menceritakan masa lalu saya? Kalau itu memang kita berani dan itu memang baik, karena suatu saat ketika tahu justru dari orang lain, wah bisa terkaget-kaget, jadi bumerang, bisa kemudian jadi alasan untuk berpisah. Padahal kan tidak boleh perceraian dalam pernikahan Kristen. Ya, karena ikatan yang sekali untuk selamanya. Tetapi ketika kita mengungkapkan masa lalu kita, dulu saya pernah berhubungan ya sampai melakukan perzinahan misalnya dengan si A, tapi saya sekarang sudah 2 tahun terakhir ini benar-benar lahir baru, bertobat, dan kita bisa menerima, gitu ya. Kita bisa menerima kembali dengan segala kelemahan yang dulu pernah dimiliki. Saya pikir ini lebih baik untuk menjalani kehidupan pernikahannya, karena sudah ada keterbukaan. Ya, keterbukaan itu menjadi awal berkat, kejujuran itu menjadi awal berkat. Kalau kemudian toh kita diputus, gitu ya, waduh, enggak bisa kok menerima seperti itu. Aku akan terbayang-bayang terus ketika nanti menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, kamu pernah dengan wanita itu, kita gumulkan sama-sama dalam berpacaran, kemudian maaf, saya ternyata nggak bisa menerima. Ya itu sudah konsekuensinya. Itu sudah yang harus diambil, resikonya seperti itu, tapi itu kan tetap lebih baik. Walaupun kita menderita saat itu sedih sekali gara-gara terbuka kok saya diputus. Nah, daripada nanti pernikahan bermasalah, menyakiti satu sama lain, sementara pernikahan dalam Tuhan itu bertumbuh bersama walaupun ada persoalan bisa saling mencintai, bisa ada pengampunan, ada kasih, ya, ada mau saling untuk menopang, ya, untuk melengkapi supaya kuat jalan terus ke depan, apapun rintangannya. Ya, pakai kasih Kristus. Nah, ini harus siap semuanya. Ada orang-orang yang tidak siap. Makanya kalau kita termasuk orang yang melankolis, yang baperan, yang dipikir terus apa-apa seperti ini, bisa nggak dicek? Harus tahu latar belakangnya, background-nya, ya. Karena kita akan menikah seumur hidup. Menurut saya loh ya. Nanti boleh Pak Jarod akan tambahkan gitu ya. Sebab kalau tidak, kita akan terkaget-kaget. Aduh, terus kemudian kita merasa tertipu, merasa dizolimi, ditusuk dari belakang. Padahal mungkin pasangan nggak ada niat itu. Niatnya memang sudahlah yang kemarin, ya kemarin nggak usah dibuka. Yang penting sekarang saya berubah dengan kamu ke depan. Tapi kok nggak tahu di pernikahan tahun keberapa kok ada dengar kamu dulu pernah pacaran punya anak dengan si A misalnya gitu ya. Kemudian iya, kok nggak ngomong gitu ya. Wah, kemudian jadi alasan untuk apa namanya berkonflik. Konflik demi konflik. Dan kita tidak siap untuk dengan jiwa yang dewasa, yang menerima masa lalu pasangan. Ya, makanya kenapa penting memahami masa lalu? Untuk siap-siap, tanda kutip, saya bisa nggak menerima hal-hal buruk dari pasangan saya, atau background dari keluarga besarnya, yang mungkin ada yang berpisah, mungkin ada yang juga selingkuh berkali-kali, mungkin ada yang menikah dengan pembantu, sudah punya mamahnya udah ini tapi ternyata selingkuh, berzina, ya itu macam-macam kan background masa lalu tadi yang Pak Jarod katakan pasti ini negatif. Ya, kesiapan kedewasaan hati kita, ya, nurani kita itu harus kita cek. Tapi kita juga harus jujur dalam diri kita sendiri. Nek kita nggak bisa, kita keberatan, kita nggak ikhlas, nggak legowo, kalau bahasa saya orang Jawa Bantul saya ini ya udik sana. Nek ora legowo ora ikhlas yo jangan dilanjutkan, ya. Pilih yang terbaik sebelum ada janur melengkung. Tapi nek udah janur melengkung udah terjadi sekian tahun yang lalu ya jangan diuplek-uplek, jangan diributin. Betul kita terbuka untuk saling mengatakan perasaan kita tersinggung, terluka gitu ya. Tapi ketika udah menikah, yuk kita belajar mengampuni, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan diri kita sendiri, menerima masa lalu pasangan kita, keluarga besarnya, kita berjalan ke depan. Memang kita hidup oleh bagian masa lalu, tetapi kita jalan ke depan dengan penuh iman di dalam Tuhan gitu ya. Pakai kasih sebagai pengikat ya, untuk kita senantiasa berjalan menyatukan dan menyempurnakan. Toh kita juga bukan orang yang sempurna. Ya, mungkin kita tidak punya masa lalu yang ekstrim ya, yang kriminal atau yang mungkin moralnya bejat gitu ya, tetapi kita juga nggak sempurna kok ya. Kita ini semua nggak ada yang sempurna. Makanya kalau di Kolose 3 pasal 14,
Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, itu yang terpenting. Pakailah kasih supaya kita mungkin juga terengah-engah, tetapi itu bisa menyempurnakan pikiran, perasaan kita dan menyatukan hubungan kita tetap dengan pasangan kita sampai langgeng ketika sudah menikah. Tapi kalau belum menikah, buka mata lebar-lebar. Setelah menikah, tutup mata satu, tutup mata sebelah, ya supaya kita tetap bisa menerima. Tapi kalau belum menikah, sah-sah aja, putusin enggak apa-apa ya, pilih yang terbaik kok. Tapi kalau udah menikah dan kita baru tahu masa lalu pasangan kita, ya tadi pakai kasih dan cobalah kita menutup sebelah mata, kan masih nggak nabrak loh kalau sebelah mata, tapi kita bisa menerima dengan belajar tulus hati. Gitu aja Pak Jarod dari saya. Oke, ya setuju. Kita penting sekali untuk mengetahui masa lalu calon, ya calon pasangan. Kalau belum tahu, ya mulai cari tahu. Tapi kalau masih awal-awal pacaran nanya-nanya, juga pasti bakal putus, gitu ya. Belum dan nanya-nanya masa lalu. Tapi kalau sudah mulai serius, mulai mendekati tunangan, katakanlah gitu ya, atau sudah tunangan tapi mendekati pernikahan, sudah tunangan masih bisa putus kalau belum menikah, ya. Itu mulai wajib, ya, baik bertanya atau cari informasi dari jalur yang lain. Ya, dari teman, tetangga. Kalau orang Jawa bilang bibit bobot bebet, makanya pacaran disarankan minimal 2 tahun untuk mengetahui sampai ke latar belakang, karena begitu udah deket, kita bisa bercerita apa saja. Nah, kalau diri sendiri punya masa lalu, maka juga sebaiknya diawali dengan diri sendiri. Mulai cerita masa lalu, pernah putus pacar, nanti dia juga, jadi orang akan saling cerita. Ketika kita cerita, dia terima, dia juga akan mulai bercerita juga masa lalunya. Akhirnya sebelum menikah sudah saling cerita. Memang ada risikonya. Kalau ini saya ngambilnya yang diri sendiri ya. Pak, saya misalnya pernah seks sebelum menikah. Ini seorang wanita. Apakah saya harus bercerita kepada pacar saya? Ya, kalau menurut saya tetap harus, tapi bukan di awal pacaran. Minimal mendekati tunangan atau setelah tunangan. Kenapa? Ruginya apa? Plus minusnya. Ruginya kalau nggak cerita, ketika malam pertama suami tahu loh, ini nggak perawan ini, dia merasa dikhianati, merasa dibohongin, akhirnya bercerai. Itu ada kasus seperti itu, ya. Jadi kerugiannya nggak cerita meledak di kemudian hari. Kalau kerugiannya cerita, yang pertama, misalnya Anda tunangan atau pacaran lalu cerita bahwa dia pernah seks sebelum menikah. Kemungkinan pertama, pacar yang baru juga akan minta. Lah kamu kasih yang dia, maksud nggak kasih saya, berarti kamu nggak cinta saya. Maka kemungkinan dia akan meminta. Kemungkinan kedua, dia akan putusin. Jadi kemungkinannya serba nggak enak semuanya. Diputusin atau dia ikut minta. Tapi kalau sampai dia nggak dua-duanya, ya, dan kalau dia minta pun Anda tegas bahwa saya tahu itu dosa, saya nggak akan melakukan lagi, bukan berarti saya nggak cinta kamu, tapi saya akan mengawali hidup yang baru, kalau kamu betul-betul cinta saya, hargai saya, jaga kekudusan saya sampai kita menikah, setelah menikah saya akan berikan. Kalau udah kebelet, ya kita menikah sekarang, kalau kita bisa menunda, itu sebagai latihan penguasaan diri kita berdua, jadi komitmen untuk tetap tidak memberikan, dan seandainya dia juga tidak memutus, karena minta nggak ditolak gitu ya, atau tahu bahwa sudah nggak perawan tetap dilanjutkan, maka Anda sudah mendapat cinta sejati. Jadi keuntungannya dengan bercerita, ketika tidak diputus berarti dia betul-betul mencintai. Tapi Anda harus konsisten, kalau dia juga ikut minta tetap berkata tidak. Dan kalau tidak diputus, itulah namanya, memang sebuah dosa itu nggak ada yang tanpa konsekuensi. Inilah sekaligus pembelajaran bagi yang belum. Jangan seks sebelum menikah. Karena setelah itu masalahnya banyak, kecuali mendapat orang yang betul-betul mencintai apa adanya, terima apa adanya, gitu ya. Atau istilahnya tuh sama-sama. Yang lakinya juga pernah, perempuannya juga pernah, ya saya nggak cari perawan lah, saya udah perjaka gitu ya, sama-sama paham lah gitu. Tapi ini dua seperti ini berbahaya dengan perselingkuhan di kemudian hari. Jadi masa lalu tetap mempengaruhi ke depan. Kecuali betul-betul dua orang yang dulunya free sex bareng-bareng ini, ya sama-sama si cowok pernah seks juga, ceweknya pernah, saling bercerita, tapi dua orang ini harus sungguh-sungguh bertobat sungguh-sungguh. Sehingga masa lalu hanya menjadi file, ya tidak mempengaruhi perilaku ke depan.
Ya, karena menjadi komitmen untuk tidak. Nah, dalam hal itu maka kejujuran, keterbukaan, mengetahui itu bagus karena disiasati. Kalau istilahnya Bu Krisna Dewi tadi, dengan kedewasaan rohani. Ya, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan.